Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok informatika ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Pertama-tama, di sini perkenalkan dulu di sini ada beranggotakan Naura Salsabila, Kisha Zalikorien, Muhammad Farah Alfiansyah, dan Zarun Salman. Berikut penjelasan tentang struktur data. Struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam komputer. Contohnya array, linked list, quick wait, stack entry, atau yang berfungsi sebagai kumpulan beberapa item. Anda dapat melakukan iterasi melalui array atau mengakses item individual menggunakan indeks. Array dibuat sebagai potongan memori beruntutan di mana setiap nilai disimpan tepat di samping yang lain. Array adalah kumpulan elemen yang serupa yang disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Contohnya, array dapat digunakan untuk menyimpan daftar angka, huruf, atau objek. Operasi pada array. Beberapa operasi umum yang dapat dilakukan pada array termasuk mengakses elemen, memodifikasi elemen, dan mengulang elemen. Cara kerja array. Array adalah kumpulan data dengan tipe yang sama, dan array memiliki panjang di mana panjangnya harus ditentukan di awal ketika pembuatan array. Setelah panjangnya ditentukan, panjang array tidak bisa berubah lagi. Array. Array terdiri dari 3 hal utama, yaitu elemen, indeks, dan panjang. Elemen adalah item yang disimpan dalam array, sedangkan indeks merupakan lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array dimulai dari 0. Kemudian panjang menunjukkan jumlah elemen yang dapat disimpan array. Kelebihan dari array dapat menyimpan jumlah besar data yang sering digunakan untuk operasi matematika seperti perkalian, matriks, pengurutan, pencarian, dan perhitungan lainnya. Array menawarkan akses yang efisien ke elemen-elemen individual dan meningkatkan kinerja operasi pada keseluruhan koleksi karena ukurannya yang tetap. Array dalam pemrograman C++. Sebuah array dalam bahasa pemrograman C++ adalah struktur data yang kuat yang memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dan manipulasi kumpulan elemen semuanya bertipe data yang sama dalam satu variabel. Sederhananya, ini adalah kumpulan elemen bertipe data yang sama. Jenis-jenis tipe data array. 1. Array satu dimensi. Array satu dimensi adalah jenis array dasar yang terdiri dari beberapa kolam elemen dalam suatu barisan tersusun dari beberapa elemen-elemen yang sama. 2. Array dua dimensi. Array dua dimensi merupakan perluas dari array satu dimensi, sehingga array dua dimensi terdiri dari kolam dan baris atau berbentuk matriks. 3. Array multidimensi. Array multidimensi digunakan untuk membuat array yang lebih dari 2 dimensi atau lebih. Linked list. Linked list adalah kumpulan elemen yang disimpan di lokasi memori yang berbeda, di mana setiap elemen mengacu pada elemen berikutnya dalam daftar. Contoh linked list dapat digunakan untuk menyimpan daftar angka, huruf, ataupun objek. Operasi pada linked list. Beberapa operasi umum yang dapat dilakukan pada linked list termasuk mengakses elemen, memodifikasi elemen, dan mengulang. Kelebihan linked list. Linked list memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan mudah tanpa memerlukan alokasi memori yang besar dari awal. Ini berguna ketika kita tidak tahu sebelumnya berapa banyak elemen yang akan disimpan.
Selanjutnya ada kekurangan menggunakan linked list. Ada beberapa kelemahan linked list dibandingkan array, seperti waktu akses yang lebih lambat menggunakan memori ekstra dan implementasi yang lebih kompleks. Dan ada juga daftar operasi dasar pada linked list. Referral mengakses setiap elemen dari linked list. Ada insertion menambah elemen baru ke linked list. Ada deletion menghapus elemen yang ada. Searching menemukan simpul pada linked list. Ada sorting mengurutkan simpul dari struktur linked list. Selanjutnya ada jenis-jenis linked list atau arah, singly linked list satu arah, atau juga dikenal sebagai single linked list adalah jenis linked list di mana setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node. Berikutnya dalam urutan linear, daftar bertaut dua arah, double linked list dua arah atau double linked list adalah jenis linked list di mana setiap node memiliki dua pointer. Daftar terautan melingkar, circular linked list adalah jenis linked list di mana tail node terakhir memiliki pointer yang menunjuk kembali ke head. Node pertama membentuk siklus tertutup. Perbedaan antara linked list tunggal dan ganda. Pada linked list tunggal, setiap node hanya memiliki satu pointer yang mengarah ke node berikutnya dalam urutan. Pada linked list ganda, setiap node memiliki dua pointer. Pointer pertama adalah next yang mengarah ke node berikutnya dalam urutan, sedangkan pointer kedua ada previous yang mengarah ke node sebelumnya. QW adalah kumpulan elemen yang diorganisir berdasarkan prinsip first in, first out, atau disingkat FIFO. Contoh QW dapat digunakan untuk menyimpan daftar tugas, pesanan, atau permintaan. Oke, selanjutnya ada operasi pada queue. Beberapa operasi umum yang dapat dilakukan pada queue termasuk mengakses elemen, memodifikasi elemen, dan mengulang elemen. Nah, selanjutnya adalah fungsi dasar queue. Queue memiliki peran yang penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengelola antrean tugas atau operasi secara efisien. Dalam sistem komputasi daya. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dari queue. Kelebihan dari queue adalah untuk mengatur dan mengelola antrean tugas atau proses seperti yang dijelaskan di atas. Proses enqueue dan dequeue yang berurutan akan memastikan bahwa tugas diproses sesuai dengan urutan. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari simple queue. Simple queues adalah cara limit dengan menggunakan batas sederhana berdasarkan data rate. Simple queues merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth upload dan download tiap user. Selanjutnya ada stack. Stack adalah kumpulan elemen yang diorganisir berdasarkan prinsip last in, first out, atau LIFO. Contoh stack dapat digunakan untuk menyimpan daftar tugas, pesanan, atau permintaan. Operasi pada stack. Beberapa operasi umum yang dapat dilakukan pada QW termasuk mengakses elemen, modifikasi elemen, dan mengulang elemen. Oke, selanjutnya adalah kekurangan stack. Tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Nah, juga selanjutnya adalah kelebihan dari stack. Kelebihan stack yaitu menambahkan bahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu selama memori masih tersedia, penambahan data bisa terus dilakukan. Dengan demikian, tidak ada kekuatan terjadinya stack overflow. Selanjutnya ada juga operasi dasar pada stack. Operasi push yaitu operasi penambahan elemen pada urutan terakhir paling atas, dan operasi pop yaitu operasi pengambilan sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Contoh dari stack adalah tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya dapat ditambah pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula. Tree adalah struktur data yang terdiri dari node yang dihubungkan oleh tepi di mana setiap node memiliki maksimal satu anak. Contoh, tree dapat digunakan untuk menyimpan daftar angka, huruf, atau objek. Operasi pada tree. Beberapa operasi umum yang dapat dilakukan pada tree termasuk mengakses node, memodifikasi node, atau mengulang node. Karakteristik tree. Penjelajahan data atau traversing pada tree dilakukan oleh algoritma depth first search dan breadth first search. Tidak ada loop dan sirkuit. Tidak memiliki self loop. Disusun dalam model hierarki. Jenis-jenis tree. Jenis-jenis tree itu ada 4. Yang pertama,
General tree, struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node pada hierarchy tree disebut general tree. Binary tree adalah jenis tree yang disimpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak atau child node. Yang ketiga, balanced tree apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama atau kalaupun berbeda hanya beda 1, maka disebut sebagai balanced tree. Yang keempat, binary search tree. Sesuai dengan namanya, binary search tree digunakan untuk berbagai algoritma pencarian dan pengurutan. Fungsi dan kegunaan tree. Dalam kehidupan nyata, struktur data tree membantu dalam pengembangan game, membantu mengindeks pada database. Decision tree adalah tools yang biasa digunakan dalam analisis keputusan. Metode ini memiliki struktur seperti diagram alur yang membantu untuk memahami data. Domain name server juga menggunakan struktur data tree. Kasus penggunaan tree yang paling umum adalah situs jejaring sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya nih yang terakhir, ada keunggulan struktur tree. Pertama, memungkinkan subtree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim. Kedua, mencerminkan hubungan data secara struktural. Ketiga, menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Dan yang keempat adalah tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Nah, itu tadi beberapa struktur data yang sudah kami sebutkan. Kira-kira teman-teman tahu yang mana ya? Apakah array, linked list, stack, queue, atau tree? Nah, kalau kalian nggak tahu, kalian sudah dengar presentasi dari kami. Semoga dengan kami presentasi, kalian jadi tahu ya apa dari kelima materi tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Guys, tapi kayaknya tunggu dulu deh. Kayaknya belum selesai presentasinya. Nah, di sini ada tulisan nih, pertanyaan. Kira-kira akan ada pertanyaan apa ya? Dan apakah kelompok kami bakal bisa jawab nggak ya? Pertanyaan-pertanyaan kalian bisa kalian tanya kalau bertemu langsung dengan kita-kita. Atau Pak Yudis mau tanya? Boleh, tapi jangan susah-susah ya Pak. Siapa tahu kelompok kami nggak bisa jawabnya. Hihihi. Nah, selanjutnya kayaknya bakal ada gambar-gambar dari array, linked list, queue, stack, dan tree deh. Mau lihat juga nggak teman-teman? Boleh, kalau kalian mau lihat tungguin ya. Nah teman-teman, di sini ada gambar contoh dari array. Nah, gini loh teman-teman cara gambar dari contoh array. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Selanjutnya ada contoh dari linked list. Linked list lumayan susah loh untuk dicontoh, tapi kalau kata Pak Yudis, semua gampang kalau mau belajar. Selanjutnya ada gambar dari stack. Lihat deh guys, stack agak merumit kan ya, tapi kalau sudah dipelajarin gampang kok, nggak rumit-rumit banget. Nah, selanjutnya juga ada gambar dari queue. Tadi sih aku nyebutnya queue ya. Kata Pak Yudis penyebutannya itu queue. Nah, ini adalah contoh gambar dari queue. Dan yang terakhir ada gambar dari tree. Tree itu pohon. Nah, jadi gambarnya itu mirip banget sama pohon. Ada akar, ada parent, ada child, ada sibling, ada apa lagi ya? Banyak lah. Nah, itu contoh dari struktur data tree. Nah, itu tadi gambar dan juga materi dari struktur data. Kali ini beneran kok, ini penutupan, udah gak ada lagi materinya. Karena kita juga bingung, 15 menit
lama banget. Nah, jadi itu tadi gambar beserta materi yang sudah kami cari dan kami analisis untuk kami beritahukan kepada kalian semua. Semoga kalian semua mengerti ya sama gambar dan juga materi yang kami cari. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bye-bye teman-teman.